Pas mau mendarat secara vertikal, pesawatnya meletus, terbakar. Apa yang dibikin Elon Musk ketawa-ketawa aja. Kita ini kodong, yang jual gorengan kayak saya, terbakar komporku menangis mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang selalu sayang sama kita. Tak lupa terkirim salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita akan indahnya Islam. Biasanya kalau saya panggil kakak aja ya. Iya, supaya mudah semuanya. Iya. Kalau kakak atau ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, kakak sekalian punya anak atau punya cucu yang kalau mau belajar diingatkan, nak, jangan lupa baca doa ya. Jangan terpesona kita nanti. Gak apa-apa, gini aja dulu. Sebentar, nanti kalau ngap-ngapan saya buka aja. Oke. Kakak sekalian, mari kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat untuk bisnis kita nanti. Mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kita bikin aturan belajar boleh? Mohon izin. Boleh. Oke. Selama materi, minta tolong handphonenya simpan di tas atau di kantong, tidak digunakan terlebih dahulu di atas meja. Lebih baik mencatatnya menggunakan pulpen dan kertas. Yang kedua, jadi nanti aktif saja. Kita jangan tunggu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh angkat tangan langsung. Kita diskusi langsung selama 2 jam ke depan. Yang kedua, saya mohon izin boleh minta waktunya 1 menit. Saya akan melakukan terapi yang sangat merubah hidup saya cukup banyak. Yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk menjadi wirausahawan salah satunya. Dan alhamdulillah saya sangat bangga dengan pekerjaan saya yang sekarang dan bangga dengan mimpi saya yang saya lakukan. Saya minta waktunya 1 menit ke depan. Pakai handphone aja. Jangan 1 menit saja. Minta tolong 1 menit ke depan jangan melakukan kegiatan apapun itu kecuali ngeliatin saya. Oke? Selama 1 menit ke depan jangan melakukan kegiatan apapun kecuali ngeliatin saya. Saya akan pasang timer. Ketika selesai, silahkan selesai. 1 menit dimulai dari sekarang. 1 menit. Lama kan? 1 menit. Lalu kenapa kita sering buang-buang waktu? Lalu kenapa sering kita terlambat? Mengatakan nanti 5 menit lagi. Nanti pekerjaannya gampang, 5 menit lagi nak. Nah gampanglah 5 menit lagi pekerjaannya selesai. Ini tadi cuma 1 menit. Sangat berharga sekali. Lama. Jadi tepuk tangan buat kakak sekalian. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan 1 menit berharganya dalam hidup buat ngeliatin saya. Jadi ini waktu itu saya memulai wirausaha semenjak kuliah. Alhamdulillah itu hari sudah kerja sama Telkomsel di bisnis saya yang pertama. Waktu itu saya terlambat datang meeting sama mereka. Apa mereka bilang? Katanya pengusaha, tapi kok terlambat? Setelah itu saya dapat di terapi 1 menit ngeliatin coachnya itu hari. Dan saya bilang, oh lama ya ternyata 1 menit. Alhamdulillah setelah itu saya tidak pernah terlambat 1 kali pun kecuali alasan yang sangat amat berat. Bahkan kadang kalau saya janjian sama orang mungkin saya bilang cuman sakit keras dan kematian yang bikin saya terlambat.
Jadi entah itu mungkin kecelakaan atau sebagainya, itu force major, itu beda lagi. Jadi kakak sekalian, apa yang akan saya share siang ini adalah hal yang sangat gampang sekali yang dipelajari. Tapi ini tidak akan bisa dipraktekkan kalau kita masih suka buang-buang waktu salah satunya. Menganggap ini, oh nanti dikerjakan gampang, oh gampang lah nanti belajar. Tidak ada kata terlambat buat belajar, mulai kapanpun belajar. Karena waktu, Allah pun bersumpah atas nama waktu. Lebih memilih jalan-jalan di luar untuk akhir tahun, tapi kakak sekalian lebih memilih belajar hari ini. Tepuk tangan buat kakak sekalian. Saya diamanahkan bagaimana caranya tips and tricks endorse via sosmed. Ada yang tahu endorse? Tahu kan ya endorse? Jadi endorse itu definisinya gampangnya kita bayar artis, kita bayar selebgram, artis Instagram kah, artis di TV kah, artis siapapun itu, kita bayar untuk iklankan produk tak. Jadi ceritanya kita punya produk misal creamer, kita iklankan mereka. Ini tujuannya tentu untuk meningkatkan penjualan. Contoh misal ada markisa atau keripik yang di sampingnya, itu dijual di endorsekan ke artisnya, dia upload di sosmednya, di Instagramnya kah atau Facebooknya. Tujuannya seperti itu, biar ada pembelian. Nah, next boleh kak. Tapi sebelum masuk ke sana, kita kenalan dulu. Salam kenal, nama saya Khalid Abdurrahman. Next lagi kak. Latar belakang pendidikan saya di Makassar, SDIT Ar-Rahmah Makassar, Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat. Terus sampai 2 aliyah, terus di drop out di DO karena pelanggaran saya di pesantren cukup banyak. Akhirnya nggak bisa lanjut, pindah ke SMA Negeri 1 Maros, 1 tahun kelas 3-nya aja, dan lanjut di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi kerjaan saya pindah-pindah sekolah, tapi satu kali SMA dikeluarkan karena poin pelanggaran cukup banyak. Kan di pesantren nggak boleh pacaran, padahal saya pacaran. Nggak boleh main PS, saya main PS, itu tuh sudah pelanggaran. Akhirnya dikeluarkan. Alhamdulillah orang tua saya masih percaya sama saya dan terus mendoakan sampai sekarang. Jadi walaupun kalau ada anak tak kita lihat nakal, nggak apa-apa Ji, nasihati saja, tetap disayang. Nakal tuh beda dengan jahat. Kalau nakal dia cari tahu, kalau jahat beda lagi. Next boleh kak? Latar belakang saya banyak tidak belajar semenjak 2012 dan akhirnya bangkrut berkali-kali. Next lagi boleh? Ini bisnis saya yang pertama, Top Jar Food. Saya dirikan tahun 2012 semester 2 saat kuliah. Ini jualannya es krim. Next kak. Ini jualannya, kita jualan es krim, jualan cemilan, banyak macam-macam. Saya kuliah, ada karyawan yang saya gaji juga. Jadi saya tetap kuliah, alhamdulillah. Ada karyawan juga. Dan memang ketika mendirikan ini, saya mengubah banyak hal. Salah satunya adalah waktu itu, ini yang saya lakukan juga, saya nasihati ke teman-teman mereka yang baru memulai. Saya bilang, waktu itu saya datangi ibuku. Umi saya masih pakai mukena, baru sudah sholat. Saya bilang, Umi minta tolong ganti doa tak, mau kak jadi pengusaha. Jadi saya clearkan doanya. Kan kalau ibu yang berdoa itu pasti dikabulkan sama Allah. Jadi saya bilang, Ibu, Umi minta tolong ganti doa tak, saya mau jadi pengusaha. Nah alhamdulillah didoakan semenjak itu, alhamdulillah lancar sampai sekarang. Walaupun dimulai dengan bangkrut-bangkrut. Top Jar 2012, next kak boleh? Kalau diliput sampai diliput Trans 7 itu hari, saking ramainya masih kuliah, bangkrut sebulan bisa nombok sampai 20-an juta dan kami rugi sampai ratusan juta saat itu. Dan alhamdulillahnya kami nggak punya utang. Jadi ketika rugi aja, gaji karyawan sudah dibayarkan dan sebagainya. Bangkrutnya sampai ratusan. Ini berdiri cukup lama, sampai 5 tahun. Terakhir cukup banyak, akhirnya nombok. Cabangnya sampai 7. Kami buka 1 cabang dapat 1 juta, buka 2 cabang tetap dapat 1 juta, buka 3 cabang tetap dapat 1 juta, sampai 7 cabang tetap dapat 1 juta. Itu masalah atau bukan? Masalah. Harusnya kan 7 cabang dapatnya 7 juta. Karena tidak belajar dan merasa pintar itu hari. Jadi nggak belajar, akhirnya bangkrut. Bangkrutnya lumayan, ratusan juga. Kalau saya sih bilangnya kadang bukan bangkrut, ongkos belajar. Walaupun ongkos belajarnya cukup mahal. Next lagi kak. Tahun 2018 dikasih modal sama teman, bikin Kaku Food. Modalnya lumayan, 100 juta, 110 juta. Dikasih modal. 3 bulan kemudian uangnya habis. 2 bulan kemudian uangnya habis, bangkrut. Produk saya tidak laku.
Produk saya tidak laku sama sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan modal adalah masalah utama bisnis, saya katakan tidak. Masalah utamanya adalah kita tidak belajar. Itu hari saya merasa pintar. Aku bilang, oh ada Ji Top Gear sudah saya bikin tadi 5 tahun. Bisa Ji, saya bangun ini. Ternyata saya bikin produk tidak laku. Itu hari saya bikin snack box. Nasi yang pakai ayam crispy di atasnya, ayam pop, pakai sambal mata, sambal keju dan sebagainya. Itu nggak laku. 3 juta uang 300 jutanya habis. Uang 100 jutanya habis selama 3 bulan. Karyawan berhenti semua, aset semua dijual dan sebagainya. Aset terakhir sisa 7, nggak sampai 10 juta, 7 juta. Jadi, next lagi Kak. Ini jualannya nggak laku. Pede banget ya itu hari. Masih rice box. Next lagi. Saya bikin lagi tahun 2019 namanya Indomie Monster. Ini Indomie pedas, Indomie pakai cabai, tambah topping telur dan sebagainya. Omset satu hari, pendapatan satu hari hanya Rp50.000. Lebih banyak uang jajanku, padahal ada mie anak istriku. Popok anak kan harganya saja berapa, susunya berapa, istri butuh jajan dan sebagainya, tapi saya cuma dapat 50.000 sehari. Bangkrut juga, merasa pede lagi, nggak belajar lagi. Dan di sini saya sadar, hal positifnya adalah jarang ada pengusaha yang bangkrut malah berhenti. Rata-rata bangkrut, mereka coba lagi. Mereka bangkrut, mereka coba lagi, cari lagi caranya. Dan akhirnya saya sadar, karena akhirnya semakin bijak, sudah punya anak, sudah punya istri, pemikiran lebih dewasa. Oh, oke, saya harus belajar. Karena kenapa? Kegiatan usaha itu bukan cuma urusan marketing. Bukan cuma urusan marketing. Ada masalah finance, perencanaan keuangan. Alhamdulillah, kelebihan saya adalah mendatangkan uang. Uangnya datang ini. Alhamdulillah omsetnya banyak, uangnya datang. Tapi kenapa saya tidak tahu cara mengelolanya? Akhirnya uangnya habis. Kan kadang tuh kalau kita jualan, kayaknya banyak uang masuk, kenapa tidak ada di rekening? Biasa ngerasain? Itu karena ternyata saya tidak pintar dalam pencatatan keuangan. Saya sangat jago Ji, insya Allah, alhamdulillah, untuk mendatangkan uangnya. Akhirnya, next boleh Kak? Next lagi. Saya relaunch kembali Kaku yang saya pakai sekarang. Ini jualan saya. Yang saya jual gorengan Ji, pangsit goreng, bakso goreng, cireng. Ada yang tahu? Kaku? Beneran? Alhamdulillah. Tadi angkat tangan, boleh angkat tangan? Yang tahu? Oke, alhamdulillah, saya senang sekali. Yang nggak angkat tangan nggak tahu. Oh iya, doakan Kaku bisa masuk ke daerah. Nanti insya Allah. Coba nanti saya coba kirimkan. Ini acara sampai jam berapa? Sampai sore. Insya Allah nanti setelah Jumat saya kirimkan ke sini. Ya. Saya jualannya gorengan, jualannya itu. Karena alhamdulillah rame jualannya. Dan kesadaran saya tidak jago yang namanya pencatatan. Itu uang ada di saya pasti habis. Makanya saya rekrut finance yang memang orangnya teliti sekali. Yang biar uang Rp500 pergi cari. Bahkan itu hari timnya kami, Kaku Food, tim di outlet itu, nama finance saya Mutiah. Karyawan saya sampai ngeluh, Kak Mutiah biar uang 1.000 cari. Ya iyalah, emang tugasnya nyari uang 1.000. Dia uangnya dicari betul. Kalau saya, yang penting laku. Akhirnya setelah finance-nya ada, uangnya lebih kelihatan. Itu hari saja, saya adalah pemilik bisnisnya. Itu hari ke outlet Kak, titip, lagi butuh uang tiba-tiba. Saya ambil di laci, saya ambil di kas, di mesin kasir. Ambil Kak 50.000. Tiba-tiba Mutia nelfon, tadi ambil uang ya 50.000. Oh iya, dipotong dari gaji ya. Dipotong. Ternyata memang harus begitu kalau memang mau jadi besar. Karena kenapa? Jangan merasa sebagai business owner kita malah tidak digaji. Sampai sekarang saya juga digaji. Kalau dividen beda lagi. Jadi setiap bulan saya digaji sesuai pekerjaan saya. Pekerjaan saya di bagian research and development dan mimpin mereka. Jadi saya digaji untuk itu. Untuk pembagiannya beda lagi. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita tidak gaji di Rita. Yang harusnya kita gaji. Jadi tidak kita korek-korek itu kasnya. Kesalahan kedua, kakak-kakak sekalian mungkin tidak memisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi. Oh iya, maaf ada. Saya juga awalnya begitu. Dan itu yang bikin tidak kelihatan uang tak. Coba kita pisah. Pisah rekening pribadi tak, pisah rekening bisnisnya. Ya.
nanti potongannya dibebankan ke bisnisnya. Jadi itu kena ke biaya operasional bulanan, nggak apa-apa. Dengan begitu, mungkin ada biayanya 6.500 sampai 25.000 sebulan. Tapi itu jauh lebih aman dibanding dicampur, karena potensi hilangnya jauh lebih banyak ketika dicampur. Tetap dicatat untuk usaha bisa jadi ketahuan jumlahnya, dan untuk keuangan pribadi juga dipisah. Itu juga boleh. Tapi satu rekening itu biasanya catatannya ada uangnya, di rekening tidak ada uangnya. Karena iya, biasanya selisih itu, Kak. Biasanya akan selisih, tidak akan pas. Karena kecolongan. Enggak, ini tujuannya lebih ke mendisiplinkan diri sebenarnya. Lebih disiplin dalam pencatatan. Bahkan kalau di keuangan ketika usaha semakin besar, beda itu yang pegang laporan keuangan, beda yang pegang ATM. Itu berbeda lagi. Cuma nanti. Hari ini kita belajar bagaimana cara mendatangkan uangnya. Oke, untuk masalah bagaimana mengelola keuangannya mungkin nanti di waktu yang lain insya Allah. Next, Kak, ini kesibukan saya di Kakufut. Ini pekerjaan saya, posisi saya CEO di Kakufut. Jadi memang mimpin tim. Alhamdulillah tim Kakufut sekarang ada sekitar 55 orang. 55 orang dari berbagai divisi. Next lagi, Kak. Alhamdulillah kemarin di tahun 2021 kami menjadi merchant favorit di GoFood dan di GrabFood, dapat penghargaan dari GoFood dan GrabFood. Penjualannya cukup ramai di ojek online, alhamdulillah, karena memang behaviornya orang, kebiasaannya orang berubah ketika pandemi. Lebih banyak suka ojek online kalau di yang ada ojek online-nya. Apalagi PPKM sering terjadi, restoran ditutup, dan alhamdulillah kami ramai di sini. Next lagi boleh, Kak. Ini jualan saya, yang punya Instagram boleh dicek. Jualannya kalau kita lihat kayak tidak akun jualan, karena kebanyakan ngobrol sama customer. Ada akun jualannya cuman gorengan, pangsit goreng dan sebagainya. Kalau orang bilang gorengan ji yang dijual, tapi insya Allah nanti saya kasih tahu caranya, bagaimana caranya jualan gorengan ji. Orang bilang markisa ji, orang bilang keripik ji. Dulu bahkan ketika kuliah, saya ikut program mahasiswa wirausaha, tidak lolos karena dosen bilang es krim jiko jual. Kan kalau biasa dosen-dosen tuh lebih sukanya kalau bisnis keripik kulit durian lah, bisnis abon daging gorila lah, yang kayak begitu-begitu yang katanya inovasi, padahal tidak ada pasarnya. Yang melancarkan peredaran darah tinggi dan sebagainya, enggak, jangan. Itu enggak laku kalau kita jualan makanan. Karena sekarang itu lebih laku itu makanan tidak sehat. Yang nggak ngomong nggak sehat juga, lebih enak makanan yang jannai, yang gurih, ayam lalapan dan sebagainya. Karena kalau itu beda lagi pasarnya. Next boleh, Kak. Saya juga aktif di komunitas TDA, komunitas tangan di atas. Ini komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Kami tersebar di 100 kabupaten dan kota dan di 5 negara. Fokusnya memang adalah selain networking, kami fokus di belajar bisnis itu tadi. Karena sebenarnya membangun bisnis itu bukan cuma marketing. Ada 5 pilar bisnis kalau saya katakan. Pilar pertama adalah marketingnya dan selling. Yang kedua ada pilar HRD, Human Resource and Development. Ini tujuannya untuk mengurus karyawan. Pilar ketiga ada finance, untuk mengurusi keuangan. Pilar keempat ada namanya operation dan produksi, untuk mengurusi operasi dan produksi. Pilar kelima ada R&D, Research and Development, yang tujuannya mengeluarkan produk dan layanan yang tepat untuk pelanggan. Next lagi, Kak. Saya mau coba survei. Kakak mau jualan nih. Kakak ingin meluncurkan sesuatu untuk dijual. Menurut kakak sekalian, lebih penting mana? Marketnya dulu atau produknya dulu? Yang mengatakan marketnya dulu minta tolong angkat tangan. Yang mengatakan produknya dulu minta tolong angkat tangan. Yang nggak angkat tangan? Yang mengatakan dua-duanya? Boleh dua-duanya. Oke. Jadi ada yang mengatakan marketnya dulu, ada yang mengatakan produknya dulu. Nanti saya jawab. Next lagi, Kak. Kakak sudah punya produknya nih. Kakak sudah punya produknya, punya Miki juga jasanya. Menurut kakak sekalian, yang kakak jual produk atau jual value? Yang mengatakan jual produk siapa? Yang mengatakan jual value? Yang nggak angkat tangan? Oke, next. Nah, ketika nanti saya jawab ya.
Ketika produk pertama kali dilempar ke pasar, Everett Rogers, seorang psikolog, mereka meneliti perilaku konsumen. Jadi kakak sekalian, saya mohon izin pinjam produk, tak boleh? Sarak Bakelor. Ketika Sarak Bakelor pertama kali dilempar ke pasar, itu ada berbagai macam respon pembeli. Oke? Ketika Sarak Bakelor pertama kali dilempar ke pasar, dijual di pasar, itu ada berbagai respon. Yang pertama, kita ambil dua contoh, Sarak Bakelor dan iPhone. Oke? Ketika Sarak Bakelor pertama kali diluncurkan, ada 2,5% jenis pembeli yang disebut innovators. Siapa innovators ini? Adalah mereka adalah orang-orang yang mau coba pertama kali ketika ada produk baru di pasar. Ketika iPhone pertama kali diluncurkan, mereka adalah orang yang rela antri di iBox, MA Gallery untuk beli, karena mereka mau jadi yang pertama. Ada kan yang karakter seperti ini? Nggak banyak, cuman 2,5% dari total populasi. Hasil penelitiannya cuma 2,5%. Menurut kakak sekalian, ada uangnya nggak ini? Ada uangnya, tapi sedikit, cuman 2,5%. Bisa membesarkan perusahaan tidak? Tidak, cuman 2,5%. Selanjutnya ada namanya early adopters, jumlahnya 13,5%. Siapa mereka? Mereka, kalau Sarak Bakelor dijual, mereka adalah biasanya temannya teman tak, keluarga tak, orang-orang kenalan tak di sekitar tak. Biasa yang kenal ki. Biasa sekitar situ. Kalau iPhone, biasanya adalah fanboy-nya, fansnya, yang memang sebelum-sebelumnya sudah pakai iPhone Mi. Mereka tidak mau jadi yang pertama, tapi mereka termasuk orang-orang yang awal pakai, yang awal-awal coba, tapi tidak mau jadi pertama. Nah, mereka berdua ini jumlahnya baru 13,5% dan 2,5%. Jumlahnya masih sangat sedikit. Uangnya tidak banyak, Pi. Lalu ada yang menerima selanjutnya, namanya early majority, jumlahnya 34%. Karakternya mereka adalah pembeli yang pragmatis. Apa maksudnya? Mereka adalah orang-orang yang mau membayar Sarak Bakelor ketika harga yang dibayarkan sesuai dengan value yang didapat. Mereka tidak mau bayar, mereka tidak mau beli kalau sesuai jika uang yang saya bayar untuk Sarak Bakelornya, sesuai jika dengan iPhone, sesuai jika dengan fiturnya. Nah, di mana mereka mendapatkan info itu? Mereka mendapatkan info sesuai tidak barangnya harga yang dibayarkan dari innovators dan early adopters. Makanya ada namanya the chasm atau parit atau jurang. Ini produk tak harus berhasil lompati itu jurang, biar kenapa? Biar diterima sama early majority. Karena early majority adalah orang-orang yang mau bayar ketika sesuai yang mereka bayarkan. Kalau tidak sesuai, mereka nggak mau bayar. Makanya ketika produk kita yang kita lempar, ketika Sarak Bakelor dilempar, diterima sama innovators dan early adopter, dan mereka gagal di situ. Kalau kata mereka ini tidak sesuai, ini barangnya tidak bagus, sudah pasti barang kita akan terjun jatuh. Pilihannya cuma dua, melompat ke early majority yang pasarnya 34% dan cukup besar, atau jatuh. Jatuh artinya mati. Karena begini kakak sekalian, lebih besar biayanya meyakinkan pembeli kalau produk tak bagus dibanding mengganti produk tak. Jadi kalau ada kritik pembeli mending diganti. Kalau dominan ya kritiknya, karena lebih mahal gitu bikin yakin mereka daripada mengganti. Itu jauh lebih murah. Nah, selanjutnya ada namanya late majority. Siapa late majority ini? Adalah karakter pembeli yang mereka mau beli Sarak Bakelor atau mereka mau beli iPhone ketika banyak yang pakai. Oke? Mereka mau pakai iPhone atau mau pakai Sarak Bakelor ketika banyak yang pakai. Beda sama yang pragmatis tadi. Yang pragmatis tadi mereka mau bayar ketika harga yang dibayarkan sesuai dengan produk atau jasa yang mereka terima. Kalau late majority adalah mereka yang mau pakai produk tak ketika banyak yang pakai. Sudah dapat perbedaan karakter setiap pembelinya? Dan jumlahnya cukup banyak, 34%. Uangnya ada di sini. Kalau berhasil sampai di sini, insya Allah perusahaan kita bertumbuh. Dan endorse adalah salah satunya untuk melompati tadi, untuk melompati jurangnya.
Yang terakhir ada namanya laggards, jumlahnya 16%. Laggards adalah orang-orang yang tidak peduli. Sebagus apapun Sarak Bakelor, sebermanfaat apapun Sarak Bakelor, mereka nggak akan pernah beli. Sebagus apapun iPhone, sebagus apapun fiturnya, sebagus apapun kameranya, mereka nggak akan beli. Contoh, kakek saya nggak akan pernah beli iPhone sebagus apapun. Iya dong, karena bukan pasarnya. Kecuali itu menjadi kebutuhan utama, kebutuhan primer, yang kalau mereka tidak pakai, mereka tidak bisa kerja, tidak bisa hidup, itu akan dibeli. Contoh, siapa yang membayangkan beberapa tahun lalu, kalau sekarang banyak bapak-bapak ojek online, driver, yang akhirnya harus memaksa diri mereka untuk pakai Android. Dulu kan kadang bilang, bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak perlu pakai Android. Cuman sekarang, pandemi COVID kemarin, bayangkan banyak orang yang akhirnya memaksa diri mereka untuk belajar pakai Zoom. Yang awalnya mereka bilang, Anda Ji, kita akan meeting offline terus, meeting ketemu. Nah, itu adalah laggards. Laggards adalah ketika sudah memaksa betul. Memaksa betul, baru mereka mau pakai. Next lagi, Kak. Nah, back dulu, Kak, sorry. Kembali lagi, Kak. Oke. Tadi pertanyaannya, produknya dulu atau marketnya dulu? Kalau kata saya, marketnya dulu, baru produknya. Kenapa? Karena kita bukan Elon Musk. Ada yang tahu Elon Musk? Elon Musk yang punya Tesla, mobil listrik. Elon Musk itu, dia banyak sekali uangnya, orang terkaya nomor 1 di dunia. Dia lagi meriset bagaimana caranya, kita dari Jakarta ke Makassar berapa? 2 jam kan ya naik pesawat? 2,5 jam. Elon Musk lagi meneliti bagaimana caranya dari Dubai ke Amerika, itu cuma 30 menit. Dengan apa? Dengan pesawat vertikal yang mendarat kayak roket. Kemarin, dia itu lagi demo, lagi dia tampilkan bagaimana pesawatnya mendarat secara vertikal. Pas mau mendarat secara vertikal, pesawatnya meletus, terbakar. Apa yang dibikin Elon Musk? Ketawa-ketawa aja. Kita ini kodong, yang jual gorengan kayak saya, terbakar komporku, menangis mah. Karena kenapa? Kami memulai dengan modal yang sedikit, yang tidak banyak. Kalau kami memulai dengan produk yang baru, yang tidak ada di pasaran itu produk, biaya untuk edukasi pasar itu jauh lebih besar. Mahal sekali. Mahal sekali itu biaya meyakinkan pembeli. Lebih murah, lebih gampang itu, barang yang laku, kita jual ke pasar, dan ditambahkan value-nya. Ditambahkan nilainya. Itulah kenapa tadi saya tanyakan, kita jualan value atau jualan produk. Karena sejatinya, contoh ya, kenapa kita jualannya value bukan produk? Contoh, kalau kakak sekalian pergi beli nasi ayam ke warteg atau ke warung nasi, demi Allah itu bukan beli beras, bukan beli ayam, tapi itu beli kenyangnya. Iya kan? Kakak sekalian yang pakai jilbab, beli jilbab itu bukan beli kain, bukan beli warna, tapi beli menutup auratnya. Dominan perempuan. Kakak sekalian yang pakai skincare, itu bukan beli bahan kimia, itu beli cantiknya. Iya kan? Kakak sekalian ke apotik sakit kepala, itu bukan beli obat, bukan beli bahan kimia, itu beli sembuhnya. Laki-laki yang ganteng-ganteng di belakang, masuk barbershop itu bukan beli gunting, bukan beli pomade, tapi beli gantengnya. Apa itu semua? Itu namanya value. Jadi berhenti Ki bilang, saya jual Sarak Bakelor. Berhenti Ki bilang, saya jual gorengan. Tapi apa value-nya? Apa nilai yang kita jual? Jadi, jangan jual produk, yang dijual value. Itu berbeda. Karena McD itu bukan jual nasi ayam. Yang dijual pengalaman makan. Banyak yang mereka jual. Bioskop itu bukan jualan film, tapi jualan pengalaman nonton. Hotel bukan jualan kamar. Apa yang dia jual? Pengalaman menginap. Itu yang mereka jual. Jadi teman-teman sekalian, lihat produk tak, jangan jual produknya. Kira-kira apa value-nya? Apa nilainya? Next. Maka dari itu semua insya Allah bisa kita sampaikan. Jadi nanti ketika
ketika kita masuk ke kegiatan endorse ini, jadi tadi hal-hal mendasarnya dulu, pondasinya dulu, biar nanti kakak sekalian, ketika mulai endorse atau bayar artis untuk promosikan produk tak, itu tidak asal iklankan, tidak asal dikasih, karena harus ada yang dikomunikasikan. Contoh, pertama, cek budget sebelum endorse, cek biayanya. Ada spidol kak? Jadi kalau biayanya adalah biasanya 3% dari biaya marketing. 3% biaya marketing. Jadi kan kalau di perusahaan itu, di usaha itu, bahkan skala startup sekalipun UMKM, nggak usah ngomongin perusahaan, bahkan dari usaha yang kecil itu, kita memulai biaya itu dari 3% dari total omset, dari total pemasukan keseluruhan. Contoh, misal pemasukan tak sebulan 10 juta, berarti biaya marketing tak 300.000. Oke? Jadi, kalau kita mau pemasukan 100 juta, biaya marketing tak 3 juta. Nah, kan kalau ada nih anggarannya jelas nih, oh, saya mau pemasukan 100 juta, berarti saya punya anggaran 3 juta untuk dipakai. 3 juta ini siapa saja yang bisa saya pakai? Karena biaya artis selebgram di luar itu beda-beda harganya. Mereka mulai dari yang gratis sampai harganya puluhan juta sampai belasan juta satu kali posting. Untuk di Makassar, saya yang baru dapat untuk Makassar ya, artis-artis lokal paling mahal itu untuk di feed-nya saja, di postingannya itu bayar 10 juta. Itu satu, itu Arif Brata itu sekitar 10-an. Kalau Tuming Abu, ada yang follow Tuming Abu? Ada yang tahu? Kalau tahu ya. Tuming Abu, kalau kita iklan di feed-nya itu, kita bayar 8 juta. Jadi satu video itu 8 juta. Untuk di story, itu 1 juta. Kalau di tadi Arif Brata itu 5 juta. Karena memang pasarnya senasional. Kalau Tuming Abu mungkin Makassar. Nah, ada juga selebgram-selebgram dengan followers di bawah 100.000, itu biayanya kalau story ada yang 200.000, ada yang 350.000, ada yang sampai 500.000. Feed-nya paling mahal 1.500.000 sampai 2 juta. Jadi jangan ki asal, jadi kalaupun nanti ada uang tak, jangan ki asal bayar dan menganggap pasti laku. Jangan. Yang kedua, itu tadi, jangan ki bikin lebih dari anggaran tak. Misal anggaran tak bulan lalu ya, misal bulan lalu pendapatan tak 100 juta. Omset uang yang masuk 100 juta, berarti ada 3 juta. Jangan ki pernah pakai lebih dari 3 juta. Karena 3 juta ini bukan cuma untuk endorse saja. Ada yang lain. Bisa bagi-bagi tester, bisa bagi-bagi brosur, bagi flyer. Itu dianggarkan 3 jutanya. Contoh ikut pameran bisa masuk di sini. Yang kedua, targetkan endorser besar. Kadang menabung. Contoh, mungkin anggarannya tadi kita sebulan cuma 3 juta rupiah untuk marketing. Mau ki iklan di Tuming Abu, cuman biayanya 8 juta. Kalau saya, yang kulakukan adalah ku targetkan, oh saya mau Tuming Abu, tapi di bulan ini tidak bisa. Oh mungkin 5 bulan lagi bisa. Berarti karena biayanya 8 juta, berarti saya menabung. Saya tabung sekitar 2 juta sebulan. 1,5 juta sampai 2 juta sebulan. Nanti di bulan kelima bisa saya bayar. Karena kalaupun juga ada uang tak, terus kita iklankan, kapasitas produksi tak tidak bisa, jangan, bahaya. Contoh kami Kaku Food, kami misal contoh, kami bisa memproduksi 1.000, misalnya 1.000 pieces per hari. Terus kami iklan di Tuming Abu. Yakin kayak itu kalau Tuming Abu iklan, permintaan bertambah pasti. Jangan tiba-tiba permintaan bertambah mungkin sampai 5.000. Terus kita kapasitas produksi tak cuma 1.000. Bahaya itu. Karena jangan sampai tidak bisa handle kini produksi. Kapasitas produksi tak cuma 1.000, kita terima sampai 5.000. Meledak. Dan akhirnya kenapa? Akhirnya produk tak tidak sesuai standar. Kalau produk tidak sesuai standar, pelanggan mengeluh. Pelanggan mengeluh, pelanggan pergi. Pelanggan pergi, uang pergi. Oke? Seperti itu. Next boleh Kak? Yang kedua, pilih profil selebgram yang tepat. Contoh, ada yang sudah melakukan segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu
adalah bagaimana mengkategorikan pasar yang kita layani. Jadi jangan Ki pernah bilang pasarku semua umur, pasarku laki-laki perempuan, pasarku semua orang. Tidak. Beda itu. Contoh segmentasi. Segmentasi itu terbagi 4. Segmentasi terbagi 4. Yang pertama adalah geografi. Yang kedua, psikografi. Yang ketiga, demografi. Yang keempat, behavior. Secara geografi, saya ambil contoh Kaku Food. Kami melayani orang yang tinggal di pemukiman. Yang tinggal di pemukiman, perumahan. Makanya, Kaku Food tidak buka cabang di area perkantoran. Karena karakter orang perkantoran dengan karakter yang tinggal di pemukiman berbeda. Contoh, pemukiman aktivitasnya 24 jam. Perkantoran aktivitasnya cuma jam 9 sampai jam 5 pagi. Padahal kami jualan dari jam 9 sampai jam 11 malam. Untuk secara demografi, contoh, yang kami layani adalah orang Makassar. Ini bicaranya terkait wilayah atau area. Ini berbicara area atau wilayah. Contoh, Kaku Food Makassar. Karena Kaku Food Makassar, tidak perlu saya endorse selebgram di Jakarta. Iya tah? Karena Kaku Food di Makassar, sungguh buang-buang uang walaupun saya bisa bayar Rahel V-nya. Karena tidak ada pi outletku di Jawa, tidak ada pi outletku di Kalimantan, di Sumatera tidak ada pi. Cukup artis-artis Makassar saja. Cukup selebgram-selebgram Makassar saja. Jangan mi terlalu nasional. Karena pertama biayanya lebih mahal, dan yang kedua tidak dapat juga. Tak buang-buang ki uangnya. Selanjutnya berbicara terkait psikografi, ini lebih ke secara psikologisnya mereka seperti apa. Biasanya ini lebih berbicara ke gaya hidup. Gaya hidupnya seperti bukan beli kopi. Psikografinya pembeli Starbucks itu adalah mereka mau dilihat minum Starbucks. Iya kan? Karena mereka menjual gengsi. Di beberapa tempat nongkrong, Excelso dan sebagainya, gaya pelanggan perempuannya adalah sosialita. Iya dong, tasnya Hermes, terus tasnya Louis Vuitton dan sebagainya. Tas-tas bermerek. Dan itu karakter yang berbeda. Nah, bagaimana psikografi pembeli kita? Contoh, kebanyakan pembeli kita adalah Muslim. Berarti halal itu penting. Kemarin saya ke Toraja dan pernah ke Bali, dan memang kalau warung-warung Muslim mereka tulis label halal betul. Karena biar tersegmentasi, oh psikografinya mereka adalah orang Muslim. Seperti itu. Dan gaya pemilihan produknya seperti apa? Selanjutnya ada berbicara terkait demografi. Di demografi kita berbicara umur, berbicara jenis kelamin, pendapatan. Ini mau 3 saja dulu. Umur. Jangan Ki bilang saya melayani semua umur. Contoh, Kaku Food hanya melayani orang-orang umur 20 tahun sampai 35 tahun. Karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang masih melek sosial media. Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, WhatsAppnya aktif, Telegramnya aktif, bisa YouTube dan sebagainya. Karena channel pemasaran kami lewat sosial media. Yang kedua, di umur 20 sampai 35 tahun, biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah mulai bekerja dan punya pendapatan. Asumsinya, kalau mereka punya pendapatan, berarti mereka punya uang jajan. Jangan Ki pernah sasar orang yang tidak ada uangnya. Karena percuma. Contoh, orang dengan pendapatan 500.000 sebulan, sudah saya pastikan dia tidak punya anggaran buat jajan, kecuali anggaran buat beli beras pasti ada. Jadi yang kami sasar, berbicara juga dengan pendapatan. Pendapatannya berapa? Berapa pendapatan bulanannya? Karena kan ketahuan gitu. Karena orang-orang itu pendapatannya pasti terbagi-bagi Ji. Ada pendapatan untuk bayar rumah kah, bayar listrik, pendidikan anak, pendidikan keluarganya. Karena orang dengan pendapatan, kakak sekalian pasti sudah punya anggaran jajan. Iya toh? Sudah punya anggaran buat ke mall. Itu sudah pasti. Dan biasanya, nah jenis kelamin. Kalau kami, jenis kelamin yang fokus yang kami garap adalah perempuan.
Karena kenapa? Karena menurut saya perempuan adalah makhluk yang paling gampang keluar uangnya. Itu Ji. Kalau laki-laki saja, kalau perempuan kan beda, itu sepatunya olahraga, beda sepatunya ke kantor, beda sepatunya ke pengantin. 3 memang memiliki potensi keluar uangnya. Laki-laki itu Tommy sepatunya pergi pengantin, itu Tommy sepatunya pergi olahraga, itu Tommy sepatunya pergi kerja. Satu kali Ji keluar uangnya. Biasanya juga, contoh, kalau perempuan, biasanya kalaupun dia punya pacar atau suami, biasanya istrinya atau pacarnya yang perempuan yang menentukan dia mau makan apa. Perempuan juga memang karena gampang keluar uangnya, karena alasan perempuan beli barang biasa ada 3. Yang pertama, kalau perempuan di umur 20 sampai 35 ya. Yang pertama, biasanya dia beli barang karena butuh. Yang kedua, mungkin nanti butuh. Yang ketiga, karena warnanya lucu. Itu Ji. Perempuan tuh gitu biasanya. Nah, makanya potensi keluar uangnya lebih banyak. Makanya kami sasar ke situ. Nah, lihat Ki, profil selebgram tak, siapa followersnya? Followersnya banyak laki-laki kah atau banyak perempuan kah? Karena contoh, ini saya kasih pajang Regita Yusran. Biasanya kalau cewek-cewek yang cantik-cantik, followersnya biasa banyak cowok. Tapi kalau ini Kak Regita kebanyakan cewek. Karena kenapa? Dia makeup artis. Yang follow perempuan-perempuan yang suka makeup biasanya. Dan itu pasarnya Kaku Food. Jadi pilih Ki yang sesuai profilnya produk tak. Contoh, profil kami adalah, contoh, profilnya Kaku Food itu adalah produk yang menyenangkan, melengkapi kegiatannya teman-teman yang seru dan sebagainya. Yang biasanya kerjaannya ngomong kotor. Kami nggak iklan di situ. Kalau terlalu kasar kami nggak iklan di situ dan sebagainya. Contoh kemarin kasus selebgram bikin ulah melanggar protokol kesehatan, joget sama-sama rame-rame. Hati-hati Ki iklan kalau dalam kondisi begitu, rusak brand tak, rusak produk tak, rusak citranya. Nah, yang terakhir adalah behavior, adalah kebiasaan mereka sebelum melakukan pembelian. Contoh, misal, kami dulu jualan Kaku Food itu kami coba jualan dari jam 8 pagi. Ternyata kebiasaannya orang Makassar itu belum makan gorengan kalau jam 8. Masih saingan Kak sama penjual bubur ayam, nasi kuning, ternyata jam 9 pi ada. Ternyata masih banyak orang sampai jam 11. Karena penjual terang bulan sama penjual pisang molen masih baru keluar jam segitu. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Ini kelompokan Ki pembeli tak. Next. Memilih lakukan riset jumlah followers dan like. Menurut tak, kalau followersnya banyak itu bagus atau enggak? Bagus, tapi belum tentu. Jangan Ki pernah mau endorse, jangan Ki pernah mau iklan di artis, tapi tidak pernah melakukan riset. Yang terpenting, kalau kita iklan di artis selebgram, pertama cek dulu profilnya. Kita cek di mana? Itu, maaf kalau nggak kelihatan. Di socialblade.com. Gampang sekali jadi Bu, gampang sekali jadi. Tidak serumit itu. Kalaupun mungkin nanti agak mengatakan agak rumit, minta tolong Ki sama yang bisa biasa buka website, dan ini gampang. .com, registrasi Ki, daftar Ji, kayak daftar bikin Facebook, kayak bikin WhatsApp, gampang lah. Harian di atas kanan itu username-nya, nama penggunanya. Biasanya contoh kayak Regita, tulis kayak nama akunnya. Terus di bagian bawahnya itu, ini kan food nih, di bawah ada namanya, tulisannya engagement rate. Engagement rate.
cek engagement rate-nya. Ketika engagement rate-nya di bawah 2, atau sebaiknya jangan bayar mahal. Karena yang bagus, engagement rate-nya paling tidak di atas 2%. Apa engagement rate ini? Engagement rate adalah interaksinya dia sama pelanggannya. Jangan sampai followersnya banyak, yang komentar sedikit, yang like sedikit. Jangan sampai followersnya followers palsu. Oke? Ini adalah cara mengecek followersnya asli atau tidak. Jangan sampai followersnya tidak asli. Bisa dicek di socialblade.com. Jadi kita riset, oh asli jika, oh banyak jika yang interaksi. Jadi semakin banyak yang komen dan like di statusnya dia, engagement rate-nya semakin tinggi. Paling bagus di Makassar itu Tuming Abu, 6%. Tapi bukan paling mahal, dia 8. Ya boleh Kak. Kalau Regita masuk di angka sekitar 2%-an dia. Regita tadi. Ya, Regita sekitar 2%-an, Ibu. Anggu Batari termasuk tinggi dan bagus. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Dia nilainya juga 2%. Jadi kata saya, kalau dia di atas 2%, itu bagus. Kalau itu Widya yang saya nggak follow sih, Bu. Toh. Nggak beneran saya nggak follow. Cuman timku pernah iklan di situ. Iya, nanti saya kirimkan listnya. Nanti ada caranya, kita ngecek list yang bagus. Jadi nanti kasih masuk semua akunnya di sini dicek. Jangan sampai piti-piti banyak followersnya. Mahal Tommy dibayar, sedikit ternyata kembali. Karena ini yang bikin mereka tidak bisa bohong. Analisa engagement rate. Jadi jangan kita tertipu dengan followers. Bahaya. Followers banyak bisa dibeli, like bisa dibeli, tapi engagement nggak bisa dibeli. Karena engagement itu harus dikomen sama followersnya. Dan kalau followersnya komen, itu artinya interaksinya sama followersnya tinggi. Atau bisa dibilang dia dipercaya sama followersnya. Jadi kalau misal saya artis, terus saya bilang Sarak Bakelor bagus, insya Allah followersku beli. Karena dia percaya, Kak. Kepercayaan dibentuk di sosial media dibuktikan dengan engagement rate. Next boleh, Kak? Nah, cek dan recheck audiens dari selebgram. Selanjutnya, kita lihat followersnya. Ini tadi. Siapa yang follow Ki? Jangan sampai produknya memang buat cewek kecantikan. Misal kita jual alat kecantikan atau aksesoris perempuan. Terus kita tujuannya endorse di perempuan, di cewek. Ternyata yang follow ini cewek kebanyakan cowok. Karena kan cowok-cowok biasa suka follow-follow begitu tuh. Cowok-cowok lain ya selain saya. Boleh dicek HP saya. Kalau saya tuh nggak follow gitu-gitu. Kan biasanya follow-follow begitu. Jangan sampai cewek-cewek yang follow ternyata cowok. Biasa juga kalau kita laki-laki, produk kita ganteng, produk-produk untuk kegantengan, ketampanan dan sebagainya, aksesoris laki-laki, terus kita iklan di laki-laki. Jangan sampai laki-laki yang follow bocil, anak-anak SMA. Jangan sampai, entah anak SMA laki-laki atau anak SMA perempuan yang bukan pasarta. Makanya harus disesuaikan. Nah, maka dari itu, ini harus dicek dan recheck. Lihat di komen-komennya, lihat followersnya. Oh iya, asli Ji. Oh iya, sesuai Ji pasarku. Karena kalau tidak sesuai pasarta, sayang. Uang tak terbuang percuma lagi. Next, Kak. Nah, cek cara selebgram mengendorse. Lihat caranya mengendorse. Saya lupa siapa ini namanya. Cuman bagus caranya. Ini ada di akun Kakufut. Anggu Batari termasuk bagus sekali caranya. Total Ki, ada itu yang kalau cicip makanan baru dia gigit, enaknya, belum pimutelanan. Belum pimutelanan, karena maksudku reviewnya harus tetap jujur dan asli. Karena ada selebgram itu dia pura-pura enak, dia kunyah terus dia lepeh, dia ludahi, dia kasih, tapi di luar kamera. Lihat betul gitu caranya, jangan sampai dia asal-asalan Ji. Karena jangan sampai brand tak rusak. Anggu Batari termasuk total banget, totalitas. Regita Yusran iya, Rizka Reskika iya. Kalau perempuan-perempuan ya, Rizka Reskika termasuk. Karena saya iklannya di situ. Yang awalnya juga saya nggak tahu siapa mereka, karena dari istriku. Aulia Kolbi termasuk bagus. Nanti boleh saya kasih tahu caranya. Aulia Kolbi termasuk bagus. Yang cewek-cewek bagus itu siapa lagi ya? Biasa tuh geng-gengan itu yang bagus. Dan tarifnya segitu-segitu Ji. Nah, next Kak, masih ada materi kah? Oh, oke, terakhir 6. Tentukan captionnya.
Saya jual makanan. Ada yang jual makanan? Minta tolong angkat tangan, jual makanan. Produk makanan? Ada yang produk makanan? Produk makanan, iklan di jajanan Makassar itu paling ampuh. Oke? Di situ. Dan kalaupun kita bukan makanan, boleh iklan di sini. Yang penting masih ada serempet-serempet sedikit lah terkait makanan. Karena kenapa? Pelanggannya betul-betul percaya sama dia. Contoh ya, terus kalau kita iklan, kalau kita endorse, minta tolong kadang-kadang kirimkan naskah apa yang harus dia bilang, atau poin-poin yang harus dia bilang. Kalau misal kayak di feed disampaikan, contoh kayak kami, maaf kalau nggak kelihatan Kak. Pertama harus ada headline-nya. Di sini headline-nya promo 5.000 semua menu. Harga menu Kaku Food itu 20 ribuan. Nah, kalau headline-nya sudah jelas, itu menarik orang buat baca. Oh iya Di, apa ini 5.000? Paling nggak dia buka, promo 5.000. Yang kedua, sampaikan isinya. Di isinya apa? Caranya mendapatkan menu 5.000. Di closing, selanjutnya ada closingnya. Closing adalah tujuannya mengarahkan mereka untuk melakukan pembelian. Contoh, kamu bisa order via Grab dan Gojek. Oke, kurung memang nih. Promo 5.000 didapatkan dari Grab dan Gojek. Akhirnya mereka akan buka aplikasi Grabnya, akhirnya ada pembelian. Yang terakhir ada informasi tambahan, misal cabangnya di mana dan sebagainya. Jadi, itu. Captionnya jangan asal kasih ke dia, karena jangan sampai mereka salah bilang. Contoh itu sering terjadi, kayak mereka salah sebut produknya kami. Misal kayak pangsit goreng, mereka sebutnya Krusit. Padahal harusnya pangsit goreng, bukan Krusit, karena Krusit brand lain. Nah, itu akhirnya mengganggu brand kami. Jadi itu memang harus diberitahukan dan disampaikan. Contoh kayak pentol pedas. Itu pentol pedas namanya, bukan pentolan. Nah, itu harus dikomunikasikan, disampaikan. Jangan sampai yang kita iklankan contoh sarak bakelor. Orangnya nggak tahu kelor. Harus dikasih tahu kelor itu apa dan sebagainya. Itu harus harus di-briefing dan sebagainya. Kayak begitu Kakak sekalian. Next Kak, kembali ke nomor 1 dulu Kak, Tabe. Nah, bicara tadi Kak, sorry, yang nomor 1 Kak. Yang nomor 1 tadi Kak, yang budget. Next, ya itu Kak. Nah, biasanya kalau kita baru memulai, biasa terkendala terkait biaya. Nah, di Instagram itu ada selebgram yang gratis. Yang mereka cukup dikirimkan produk saja. Mereka itu cukup dikirimkan produk saja. Yang halo Kak, chat Miki di pesannya. Assalamualaikum, boleh endorse berapa biayanya, atau adakah biayanya, atau saya cukup kirim produk? Di DM saja, mereka jawab itu. Kalau mereka suruh bayar, jangan nih. Yang gratis mau, enggak Ji, kalau saya dulu kasih sepede itu. Saya sepede itu jangan nanya, Kak bayar atau gratis? Awal-awal ya. Alhamdulillah sekarang ada budgetnya. Kalau dulu pas masih gratis, ku kasih tebal-tebal. Memang muka aku, Kak bayar atau gratis? Apakah cukup kami kirimkan produk? Biasanya dengan followers di bawah 20.000 itu masih bisa gratis. Nah, di mana Ki mau dilihat listnya? Kembali dulu Kak, kembali sampai Instagram Kaku Food. Oke. Yang tadi Kak. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat list, silahkan buka Instagram Kaku Food. Ada di bagian testimoni. Di testimoni itu semua selebgram yang kami pernah bayar dan gratis. Pernah kami bayar dan gratis. Boleh dilihat di situ, bisa di chat satu-satu, bisa ditanya berapa biayanya dan sebagainya. Yang followers di bawah 20.000 itu rata-rata gratis. Dan cukup dikirimkan produk. Kalau produk ku kirimkan ya, mereka tinggal coba. Nah, usahakan akun sosial media tak kejar sampai 10.000 dengan cara organik. Apa organik? Tidak beli followers. Karena kenapa? Ketika nanti 10.000, jalan itu mikro-influencernya, mikro-selebgramnya. Apa itu mikro-influencer? Adalah mereka yang followersnya tak 1.000 Ji, 2.000, tapi saking temannya. Yang akhir itu sekarang Kak, biasa itu selebgram itu kadang tidak dipercaya. Ah iklan ini, endorse ini. Saya tuh kadang lebih suka kalau yang posting secara sukarela yang followers 1.000.
Karena kenapa? Karena kenapa? Contoh ya, dari total jumlah followers kalau mau cek, yang lihat story itu paling tidak 20% sih. Jadi contoh, misal followersnya 1000, yang lihat postingannya itu, lihat story-nya itu 200 Ji. Jadi misal kita punya anggaran 100.000 rupiah. Kita bayar ke orang dengan follower 1000. Followersnya 1000. Ini yang ngelihat cuman 20%. 20% itu cuman 200. Berarti biaya untuk per orangnya 100.000 dibagi 200. Berapa itu? 5 rupiah. Masih murah. Kalau saya ceknya begitu. Kalau dia biayanya di bawah 10 rupiah, itu masih murah. Jadi contoh, misal followersnya 100.000. Asumsikan Miki, ini asumsi terendah. Yang lihat, kalau kita iklan di story, itu yang lihat cuma 20.000. Terus dia minta 500.000. Berarti kalau 500.000 dibagi 20, 04 hilang. Berarti 50 bagi 2, 25. Ya tergantung sih. Kalau engagement rate-nya tinggi bagus. Semakin rendah semakin bagus. Jadi semakin murah pembaginya semakin bagus. 500.000 termasuk mahal kalau dia minta 500.000. Saya biasa kalau follower 100.000 itu dia minta cuma 350.000. Itu mahal kalau 500.000 dia minta. Jadi cara mengukurnya seperti ini biasa, cara menghitung kasarnya. Jadi kalau mau lihat list ada di testimoni Kaku Food, boleh. Caranya seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.